Dari yang awalnya nggak pernah ada alias minus sekian-sekian, terus tahu-tahu naik jadi 28% cuman dalam waktu 1 minggu habis pendaftaran cagup di Jakarta. Masih belum kelar, karena habis itu naik lagi jadi 31% cuman dalam waktu kurang dari 10 harian. Keren kan? Hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, keluar lagi rilis survei dari Carta Politika. Dan elektabilitasnya Mas Pram sama Bang Dul naik lagi. Jadi 36,5%. Dan itulah alasan kenapa belakangan ini mulai banyak fitnah yang diarahin ke Mas Pram dan Bang Dul. Dari mulai isu naturalisasi sampai narasi Mas Pram sebagai orang yang anti-Islam. Beberapa teman-teman gue banyak yang nanya ke gue, kira-kira kalau menurut lu siapa yang bakal menang di Pilkada Jakarta sekarang? Nah, sebelum itu gue mau flashback dulu kenapa mereka sampai kepo nanya ke gue. Karena dulu pas Indonesia ngadain 3 kali pesta demokrasi, kebetulan tebakan gue bener semua. Aneh kan? Padahal waktu itu gue lagi mode sotoy aja, tapi kok bisa bener? Kan jadi takut sendiri. Tapi gue ngebahasnya ntar aja di akhir video, bukan sekarang. Oke? Nah, Mas Pramono Anung atau Mas Pram adalah calon gubernur yang memulai kompetisi ini dari angka minus kuadrat sekian-sekian. Sedangkan kalau paslon lain itu mulainya dari 0. Lah ini minus. Parah kan? Kenapa kok bisa gitu? Karena namanya Mas Pram itu nggak pernah ada dalam survei-survei calon kepala daerah dimanapun. Jadi bisa dibilang Mas Pram itu nggak dikenal sama warga Jakarta. Jadi wajar kalau survei dia itu minus. Sedangkan Ridwan Kamil dari mulai awal pendaftaran aja, rating dia itu ada di angka 15%. Nah, karena kebetulan emang orangnya itu aktif di sosmed dan jago pencitraan juga, makanya dia start awalnya tuh bisa ketemu angka 15%. Nah, terus kalau diadu sama paslon yang satu lagi itu gimana? Si Dharma itu. Kalau sama dia, no comment deh. Karena kalau menurut gua, si Dharma Porengkun ini punya sekte sendiri. Alias 11-11 sama yang dulu pernah rame masalah Sunda Empire. Nah, tipikalnya Dharma Porengkun ini mirip sama itu orang. Punya dunianya sendiri, punya idenya sendiri, punya mimpinya sendiri, dan punya rakyatnya sendiri. Tapi nggak tahu rakyat yang mana. Antara rakyat Jakarta atau rakyat dunia lain. Ya kira-kira seperti itulah. Nah, tapi justru ada keanehan di situ. Lu bayangin aja nih, dari yang awalnya nggak pernah ada alias minus sekian-sekian, terus tahu-tahu naik jadi 28% cuman dalam waktu 1 minggu habis pendaftaran cagup di Jakarta. Masih belum kelar, karena habis itu naik lagi jadi 31% cuman dalam waktu kurang dari 10 harian. Keren kan? Hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, keluar lagi rilis survei dari Carta Politika. Dan elektabilitasnya Mas Pram sama Bang Dul naik lagi. Jadi 36,5%. Keren gak tuh? Tren positif ini yang bikin gua makin yakin kalau Mas Pram itu bakalan jadi pemenang di Pilkada Jakarta 2024. Rasanya tuh kayak ngeri-ngeri sedep gak sih gitu? Ngeri untuk lawannya dan sedap untuk kita yang pengen ngelihat Jakarta jadi makin menyala. Banyak orang belakangan ini pada kebingungan. Kok bisa ya paslon yang cuma didukung 3 parpol, tapi ratingnya bisa mendekati paslon yang didukung oleh 14 parpol. Dan untuk lawan politiknya Mas Pram juga rata-rata pada kaget sama speed elektabilitas Mas Pram naiknya drastis dan cepet banget. Ya cukup bikin mereka agak parno juga sih. Dan itulah alasan kenapa belakangan ini mulai banyak fitnah yang diarahin ke Mas Pram dan Bang Dul. Dari mulai isu naturalisasi sampai narasi Mas Pram sebagai orang yang anti-Islam.
khusus untuk isu yang diarahin ke Mas Pram, yang dibilang anti-Islam itu asli bikin gue pengen ngakak sih itu. Mas Pram itu seorang muslim yang taat. Kok bisa-bisanya dibilang anti-Islam? Gue penasaran sama yang bikin isu itu. Tolongnya natural banget kan tuh orang. Itu yang nuduh Mas Pram anti-Islam. Kalau bukan otaknya yang berarti jempolnya yang somplak. Kenapa? Ada yang tahu nggak tuh? Mas Pram pas di PIK itu lagi ngejelasin kalau dia nggak bakalan ngurusin Jakarta Maghrib mengaji. Dan pada tahu nggak kenapa nggak mau ngurusin hal itu? Karena Maghrib mengaji itu udah berjalan dari zaman Anies. Anies yang bikin program itu. Nah, program yang udah berjalan dan bagus banget, ya ngapain diurusin? Biarin aja berjalan normal. Bener nggak? Justru yang perlu dipertanyakan adalah si Ridwan Kamilnya. Ngapain dia bikin program Maghrib mengaji sementara program itu udah ada dari zaman Anies. Dan program itu juga programnya Anies dulu. Dan bahkan masih tetap berjalan sampai detik ini. Ngapain dia bikin program yang udah ada, terus dibilang itu programnya dia? Kalau emang nggak punya program unggulan, minimal jangan comot program orang terus diakui sebagai programnya sendiri. Lagi pula, tujuan diadain pemilihan kepala daerah itu kan untuk nyari seorang pemimpin untuk Provinsi Jakarta. Bukan acara yang bersifat keagamaan. Bener gak? Makanya Mas Pram bilang, fokus dia adalah ngeberesin Provinsi Jakarta. Malah dibilang anti-Islam. Kan Gua rasa yang nyebarin fitnah isu-isu tadi tuh mungkin berpikiran kalau rakyat Jakarta tuh bego semua kali ya. Dan gampang digiring sama isu kayak gituan. Justru di Jakarta sekarang tuh kalau nyebarin fitnah, counternya tuh cepet banget. Karena hampir semua orang di Jakarta bisa dibilang pada punya gadget sendiri. Dan mereka udah lebih aware dengan suatu isu. Dan bisa dengan sendirinya nyari info pakai HP masing-masing. Bener gak tuh? Dengan kondisinya Mas Pram dan Bang Dul kayak gini, gue jadi inget ada pepatah bilang, makin tinggi pohon, makin kenceng juga anginnya. Jadi kalau Mas Pram dan Bang Dul udah diserang fitnah seperti itu, berarti secara nggak langsung posisi mereka udah diakui lebih tinggi dan berbahaya sama lawan politiknya. Logikanya kan kayak gitu. Nah, selain tren positif yang didapat Mas Pram sama Bang Dul, ada lagi yang bikin gue shock. Dalam artian positif. Dan kagum sama mindset atau pola pikirnya warga Jakarta. Berdasarkan data dari Carta Politika yang barusan dirilis, ternyata endorsement atau dukungan tokoh lain itu nggak berpengaruh banyak. Karena warga Jakarta lebih ngelihat tokoh yang maju kontestasi. Contohnya, menurut survei data Carta Politika, mayoritas warga Jakarta nggak bakalan milih calon yang didukung oleh Jokowi. Nah, ini juga suatu bukti kalau pengaruh tokoh lain kayak Jokowi itu nggak terlalu signifikan, bahkan cenderung bikin apes. Karena itu, based on data hasil survei Carta Politika, better para kandidat disarankan untuk tidak di-endorse oleh Jokowi atau tokoh manapun. Lebih baik memperkuat karakter dan basis masanya sendiri aja. Kecuali kalau calon itu nggak pede atau mau main curang, ya barulah boleh minta dukungan ke penguasa. Nah, selain data ilmiah dari lembaga survei tadi, gua juga punya pemikiran versi gua sendiri kalau Mas Pram dan Bang Dul bakalan menang. Nih, tapi sebelumnya, ini adalah murni pemikiran gua doang. Based on apa yang gua ketahui dari Feng Shui. Nah, kalau dalam Feng Shui, orang punya kuping gede, lebar, tebel di bagian bawah, dan keras, itu rata-rata punya fisik kuat. Tekadnya sekeras baja, prinsip hidup yang disiplin, plus rezeki yang juga banyak. Dan pemilik kuping gede itu kalau dari yang gue lihat, hidupnya nggak bisa setengah-setengah. Kalau mau jadi bajingan, ya totalitas bajingannya. Begitu juga sebaliknya. Coba aja lu cek orang-orang terkaya di dunia dan di Indonesia. Atau cari orang-orang penting dunia.
Kayak Thomas Alva Edison, Mozart, Schubert, Enzo Ferrari, Mick Jagger, dan lain-lainnya yang banyak banget. Lihat aja kupingnya mereka. Gede-gede semua. Dan tebel-tebel semua. Terus abis itu lu cari lagi orang-orang psikopat terkenal, terus pembunuh bayaran yang terkenal, terus ketua geng mafia terbesar di Eropa sana. Lihat aja kupingnya mereka, sama juga gedenya. Itulah yang gue maksud dengan orang-orang kuping gede, tebel, dan keras itu totalitas semua. Kalau jahat, ya 100% jahat. Kalau baik, ya 100% baik. Dan kalau tajir, tajirnya nggak ngotak. Mereka nggak bisa jadi setengah-setengah. Setengah jahat, setengah baik, atau setengah tajir. Nah, karena itulah, patokan gue dalam menebak siapa yang menang itu dilihat dari kupingnya. Siapa yang punya kuping paling gede, dia yang menang. Lucu kan? Dan untuk Pilkada Jakarta kali ini, pemilik kuping yang paling gede adalah Mas Pram. Semoga aja tebakan gue bener. Apa lu?